Pemirsa TVMO dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah dan netizen yang telah mengirimkan pertanyaan, semoga mendapat berkahan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saya akan lanjutkan ke penanya berikutnya, yaitu Ustadz, apakah iman dan Islam itu menyatu dalam diri seseorang yang meyakininya? Jawabannya ya pastilah. Kalau dia tidak menyatu dengan dirinya itu dengan hatinya, di kolbunya. Karena iman itu tempatnya di dalam hati, diyakini dalam hati. Al imanu aktum biqalbi wa iqrarum bilisan wa amalum bil arkam. Sebetulnya Islam pun demikian, dalam arti karena Islam itu lebih makna kepada konteks ketundukan, kepatuhan lahir batin kita, tunduk kepada hukum-hukum Allah yang menciptakan manusia, yang telah menurunkan kitab-kitab sucinya. Jadi kalau ditanya apakah iman dan Islam itu menyatu dalam jiwa pribadi orang, ya tentunya kalau dia nggak menyatu berarti nggak beriman, dia nggak Islam namanya. Berarti nah, ayat tadi yang kami telah sampaikan, misalnya qalatil arabu amanna kullam tu'minu walakin kullu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Nah, iman di dalam hati. Nah, itu. Jadi ini sudah jelas mempertegas, bahkan mohon maaf, yang dimiliki oleh orang-orang beriman pun, misalnya hartanya, maka dia pakai untuk otomatis mendekatkan diri kepada Allah sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh. Ada sebuah ayat juga memperjelas innamal mu'minuna, sesungguhnya hanya orang-orang berimanlah, alladzina innamal mu'minuna alladzina amanu billahi war rasuli summa lam yartabu wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Nah, ini untuk mempertegas kembali tentang apakah iman dan Islam itu menyatu dalam diri orang yang yakinnya? Iya. Bahkan hartanya pun menyatu, dipakai dalam rangka ketaatan dan ketundukan kepada Allah dengan jihad yang sungguh-sungguh. Ayat tadi mempertegas, memperjelas innamal mu'minuna alladzina amanu billahi war rasuli. Jadi hakikat orang-orang beriman itu orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, kemudian dia tanpa ada keraguan, wajahadu, dan dia berjihad bersungguh-sungguh, jihad fisabilillah, di jalan Allah dan Rasulnya, di jalan Allah, kemudian dengan hartanya dan jiwanya. Dengan harta dan jiwa, kalimat dengan harta dan jiwa itu mengindikasikan bahwa iman dan Islam itu sendiri otomatis menyatu dalam jiwa orang yang beriman dan orang yang Islam itu. Tidak mungkinlah terpisahkan imannya. Memang iman di langit, iman berkeliaran kan tidak. Iman itu letaknya di dalam hati. Nah, Rasulullah pun menunjuk hati ini. Hahuna al-qalb. Hadis yang mengatakan al-imanu aktum biqalbi sudah jelas penyatuan. Bahkan hatinya, mulutnya, perbuatannya sama. Ini orang-orang beriman. Al-imanu aktum biqalbi wa iqrarum bilisan wa amalum bil arkan. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal-hal semacam ini, tentang bahwa orang-orang beriman itu jiwa dan hartanya dia akan korban. Misalnya ayat tadi pun ditutup ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Benar apanya? Benar imannya. Malah nggak benar imannya kalau dia nggak menyatu dalam jiwanya itu. Ayat tadi ditutup oleh Allah setelah innamal mu'minuna alladzina amanu billahi war rasuli summa lam yartabu wajahadu, dia tidak ragu dan dia bersungguh-sungguh, wajahadu fisabilillah, di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan dengan jiwanya. Kemudian Allah katakan ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, hakikat keimanannya betul. Ada ayat lain lagi Allah bahkan menjelaskan di situ, di dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ketika laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir
wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa firriqab wa aqama shalah wa ata zakah wal mufuna bi ahdihim ida ahadu was-sabirina bil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaku wa ilaika humul muttaqun. Allah pun menjelaskan di situ antara Islam itu yang di pertama iman, kemudian ihsan dan Islam itu digabung dan itu menyatu dalam diri orang-orang beriman, dikatakan oleh Allah ulaika alladziina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Mereka ini orang-orang yang shadaku, yang benar. Apakah Islamnya benar? Apakah imannya benar, apakah ihsannya benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ayat yang saya baca barusan itu mengindikasikan di dalam kebaikan, bukan kebaikan itu hanya ngadep timur barat. Ketika ayat itu turun kaitan sama kiblat, kemudian menjelaskan di kebaikan, kebajikan, ketaatan, kepatuhan itu adalah antuk billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli, jelas itu Islam, iman, mohon maaf ya. Kemudian wa atal malalahu bidabil qurba wal yatama sampai wa firriqab itu ihsan. Sebagaimana Profesor Jun dalam bukunya ada menjelaskan tentang ini, tentang kuliah akhlak. Kemudian menjelaskan wa aqamas shalah wa ataz zakah sebagai representasi keislaman. Nah, ini tentu tidak mungkin tidak menyatu dalam pribadi orang yang meyakininya. Dan ayat itu lebih ini lagi, sekali lagi ditutup ulaika alladziina shadaku. Mereka ini yang benar, benar Islamnya, benar imannya, benar ihsannya, benar sebagai orang yang benar-benar sejati berbuat kebaikan, pelopor-pelopor kebajikan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang kami sampaikan. Yang jelas tidak mungkin iman itu tidak di dalam hati, tidak menyatu dengan jiwa. Nah, ini untuk perlu digarisbawahi. Saya kira pembahasan kita tentang iman dan Islam ini mudah-mudahan Allah ridhoi, mudah-mudahan Allah berikan pemahaman, kebaikan dan pencerahan hati pikiran kita sehingga langkah kita berada dalam jalannya. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.